NIM 2024143151. Saya merupakan mahasiswi dari semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Tujuan wawancara saya di sini pada salah satu siswa sekolah dasar yang mengalami permasalahan terhadap kehilangan motivasi belajar akibat terlalu sering mendapat hasil yang sama meskipun mereka itu sudah berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui apa sih yang dirasakan siswa itu ketika hasil belajarnya itu selalu sama dan tidak meningkat, dan juga ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar tersebut hilang, serta menemukan solusi yang dapat membantu siswa itu untuk semangat belajar itu akan muncul kembali. Dengan memahami hal ini, guru, orang tua, dan teman-teman bisa mendukung siswa itu lebih baik agar mereka tidak mudah menyerah dan tetap semangat untuk belajar. Hai Dek. Hai Kak. Kakak boleh tanya sebentar nggak? Boleh Kak. Pertama-tama kakak kenalin dulu ya siapa kakak. Nama kakak Olivia. Nama adik siapa ya? Nama saya Kak Naila Kanita Putri. Oh, Naila. Iya. Nah, kakak nih mau tanya nih sebentar tentang kegiatan belajar Ella. Boleh nggak? Boleh Kak. Oke. Naila tuh biasanya semangat nggak belajar kalau pas lagi di rumah? Waktu itu sih aku semangat banget Kak, tapi sekarang nggak terlalu lagi sih Kak. Kalau boleh tahu kenapa sih nggak semangat lagi pas belajar di rumah itu? Karena nilai aku selalu sama terus, setiap ada tugas nggak naik-naik. Oh, jadi karena itu ya Naila tuh nggak terlalu semangat belajar lagi pas di rumah? Iya Kak, udah belajar lama tapi nilainya tetap nggak berubah-berubah. Rasanya percuma aja nggak sih Kak kalau kita belajar? Iya sih. Emang gimana sih cara belajar Naila tuh pas di rumah, mungkin membosankan gitu? Aku cuma baca buku aja sih Kak, kadang-kadang sambil nonton TV, jadi suka kurang fokus Kak belajarnya. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa Naila itu nggak terlalu semangat lagi untuk belajar pas di rumah. Mungkin Ella kalau pulang sekolah tuh kecapean atau gimana gitu. Iya sih Kak, soalnya aku ikut les habis pulang sekolah, jadinya ngantuk. Oh, pantesan Naila itu nggak semangat lagi pas belajar. Tetapi kamu tuh mau kan kalau bisa semangat untuk belajar lagi kayak waktu itu? Pengen Kak, mungkin belajar bareng teman bisa lebih seru dan semangat lagi Kak. Nah, mungkin dengan cara itu agar semangat belajar Naila itu meningkat lagi dan mungkin hasil belajarnya akan berubah gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Naila ya sudah mau kakak tanya-tanyain tentang kegiatan belajar Naila. Itu kenapa tidak semangat lagi karena dapat nilai hasil yang sama. Terima Ya. kasih ya Naila. Iya, sama-sama Dadah. Kak. Iya, Bye. bye. Nah, dari wawancara yang saya lakukan tadi kepada salah satu siswa sekolah dasar, saya menemukan beberapa faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu usaha belajar belum maksimal, di mana banyak siswa itu merasa sudah berusaha keras untuk belajar, padahal sebenarnya usahanya itu belum mencapai titik yang maksimal. Misalnya, mereka belajar hanya dengan membaca buku tanpa memahami isi ataupun mencatat poin-poin penting yang terdapat di dalam buku tersebut. Cara belajar pasif seperti ini membuat informasi itu cepat terlupakan. Selain itu, ada siswa yang belajar dengan waktu yang singkat saat menjelang ujian yang biasa dinamakan sistem kebut semalam, sehingga materi ini tidak sempat diserap dengan baik oleh siswa. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah
kurangnya manajemen waktu belajar. Siswa itu sering menunda belajar ataupun waktu yang tidak tepat, misalnya ketika mereka sudah kelelahan. Akibatnya, walaupun mereka itu sudah merasa belajar, hasil yang didapat itu tetaplah tidak berubah. Ketika hal ini terjadi berulang kali, siswa itu akan merasa usahanya itu akan sia-sia dan kehilangan motivasi untuk belajar. Faktor yang kedua, kurangnya variasi dalam cara belajar. Belajar dengan metode yang sama terus-menerus bisa membuat otak itu akan jenuh dan tidak tertantang sama sekali. Misalnya, siswa itu hanya membaca buku pelajaran tanpa mencoba metode belajar yang lain, seperti berdiskusi, membuat rangkuman yang kreatif, menonton video-video pembelajaran, ataupun bisa mempraktikkan materi itu dalam kehidupan yang nyata. Belajar yang monoton dapat membuat proses belajar yang terasa membosankan, seolah-olah itu hanyalah kewajiban, bukan kegiatan yang menyenangkan. Tanpa variasi, motivasi belajar itu akan perlahan menurun karena siswa itu tidak merasakan pengalaman yang baru ataupun pencapaian yang berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, hasil belajar mereka itu tidaklah berkembang sehingga menambahkan rasa akan frustasi. Faktor yang ketiga, ada rasa capek dan kelelahan. Faktor ini sangat berpengaruh besar pada semangat belajar siswa. Banyak sekali siswa sekolah dasar yang memiliki jadwal yang padat setiap harinya, mulai dari siswa itu berangkat sekolah pagi ataupun mereka yang memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler hingga tambahan les di sore hari. Saat tubuh itu mengalami kelelahan, otak tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Daya konsentrasinya itu akan menurun sehingga siswa itu cenderung mudah mengantuk ataupun kehilangan fokus saat mengikuti pelajaran. Sehingga kurangnya waktu istirahat yang cukup dapat menyebabkan stres dan kejenuhan. Ketika kondisi ini terus berlanjut, belajar menjadi terasa berat dan akan membosankan sama sekali. Akibat itu, hasil belajar yang dicapai tetaplah sama, dan anak itu akan mulai kehilangan semangat karena merasa hasil yang didapat itu tidaklah berubah meski ia sudah berusaha untuk belajar. Yang keempat, kurangnya dukungan dari lingkungan. Lingkungan sekitar ini, terutama keluarga dan sekolah, memiliki peran besar dalam membentuk motivasi belajar anak. Jika orang tua jarang memberikan pujian ataupun lainnya, anak itu bisa merasakan bahwa dirinya itu tidak dihargai meski sudah berusaha. Begitu juga pun di sekolah. Jika guru hanya fokus menegur kesalahan tanpa memberikan motivasi kepada siswa, anak akan merasa minder dan tidak akan berani untuk mencobanya lagi. Dukungan dari teman itu juga penting karena anak merasa diabaikan ataupun tidak diterima dalam kelompok belajar, ia akan kehilangan rasa percaya dirinya. Tanpa dorongan positif dari orang-orang yang berada di sekitarnya, anak itu merasa akan sendirian dalam perjuangan belajarnya, dan lambat laun semangatnya itu akan hilang dalam waktu yang lama. Yang kelima, ada perbandingan dengan teman. Perbandingan ini salah satu faktor psikologis yang paling sering dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Misalnya, ketika siswa itu sering dibanding-bandingkan dengan teman yang nilainya lebih tinggi, ia bisa merasa bahwa dirinya itu tidak mampu atau gagal. Alih-alih menjadi motivasi, perbandingan justru membuat anak itu merasa kecil dan tidak berharga sama sekali. Anak itu mulai berpikir bahwa sekeras apapun ia akan berusaha, hasilnya itu akan tetap sama dan tidak akan berubah seperti teman-temannya. Pikiran ini dapat menimbulkan rasa putus asa siswa. Dalam jangka waktu panjang, anak ini akan menjadi enggan belajar karena sudah menganggap usahanya itu tidak ada gunanya lagi. Faktor yang keenam ada rasa takut gagal, di mana
Anak yang pernah mengalami kegagalan berulang kali akan memiliki ketakutan tersendiri terhadap kegagalan berikutnya. Mereka itu takut kecewa lagi, takut akan dikritik, ataupun takut dipermalukan karena hasil belajar mereka yang tidaklah memuaskan. Akibatnya itu, mereka akan lebih memilih untuk tidak mencoba hal-hal yang baru atau tidak akan berusaha lebih keras lagi untuk belajar. Perasaan takut gagal ini akan membuat anak itu bermain aman, belajar sekedarnya tanpa mengambil resiko untuk memperbaiki cara belajarnya tersebut. Padahal, tanpa mencoba pendekatan baru tersebut, hasil belajarnya juga itu tidak akan berubah. Ketika kondisi ini berulang, motivasi itu akan semakin hilang karena anak itu merasa tidak ada harapan lagi untuk berhasil yang akan mengubah hasil belajarnya mereka. Faktor yang ketujuh adalah gangguan konsentrasi, di mana anak-anak pada usia sekolah dasar sangatlah mudah terdistraksi oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti suara televisi, handphone, ataupun ajakan bermain dari teman-temannya. Saat konsentrasi ini terganggu, otak tidak akan mampu memproses informasi secara dalam. Akibatnya, materi pelajaran yang sulit untuk dipahami dan cepat terlupakan. Selain gangguan dari luar, ada pun gangguan dari dalam diri seperti pikiran melamun, rasa lapar, ataupun emosi yang dapat menghambat fokus belajar siswa. Bila hal ini terjadi terus-menerus, hasil belajar siswa itu tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga mereka akan merasa kecewa dan kehilangan motivasi untuk belajar lagi. Faktor yang kedelapan adalah kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri ini sering terjadi pada anak yang sering mengalami kegagalan atau mendapatkan hasil yang sama dalam waktu yang lama. Anak ini mulai merasa dirinya itu tidak cukup pintar ataupun tidak akan mampu mengikuti pelajaran tersebut. Pikiran negatif ini akan menjadi penghalang besar dalam proses pembelajaran. Anak yang tidak percaya diri biasanya itu terlihat fasik di dalam kelas, yang jarang bertanya dan takut akan salah. Mereka juga mudah menyerah ketika mendapat soal-soal yang sulit. Padahal, kepercayaan diri ini adalah modal utama untuk berani mencoba dan terus-menerus akan belajar. Tanpa rasa percaya diri, anak akan sulit bangkit dari kegagalan dan terus berada di titik yang sama. Dari faktor-faktor tersebut, saya mendapat solusi untuk mengatasi permasalahan kehilangan motivasi belajar akibat terlalu sering mendapat hasil yang sama. Solusi yang pertama adalah mengubah cara belajar itu menjadi lebih menarik, di mana belajar itu tidak harus selalu dilakukan dengan cara membaca buku saja secara terus-menerus. Agar anak itu tidak merasakan bosan, guru maupun orang tua juga perlu mengajak anak tersebut mencoba berbagai metode belajar yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Misalnya, belajar sambil bermain kuis ataupun game edukatif seperti tebakan kata, teka-teki pembelajaran, ataupun permainan matematika. Cara ini akan membantu otak siswa itu lebih aktif dan membuat anak tersebut semangat belajar. Lalu, belajar bersama teman dalam sebuah kelompok kecil juga, di mana mereka ini saling bertanya dan menjelaskan materi antara satu dengan yang lainnya. Diskusi kelompok ini akan membuat anak itu lebih mudah memahami pelajaran dan tidak akan merasakan sendirian lagi. Selanjutnya, menggunakan media visual dan audio, seperti contohnya menonton video pembelajaran, mendengarkan lagu edukatif, dan juga bisa menggunakan alat peraga. Visualisasi ini akan membantu anak untuk memahami konsep abstrak yang lebih mudah. Dengan belajar yang bervariasi ini, anak itu mungkin akan merasa bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tidak membosankan, dan hasilnya itu akan lebih baik. Solusi yang kedua ada membuat jadwal yang teratur dan seimbang.
Jadwal belajar yang baik itu akan membantu anak membagi waktunya dengan lebih efektif antara belajar, bermain, maupun beristirahat. Seperti contohnya, anak itu bisa belajar selama 30-40 menit. Lalu anak bisa beristirahat dalam waktu 10-15 menit sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Selain itu, waktu belajar sebaiknya ditentukan pada saat anak itu dalam kondisi yang segar, seperti setelah mereka tidur siang ataupun setelah makan. Belajar pada waktu yang sama setiap harinya itu akan membentuk kebiasaan positif anak dan juga melatih kedisiplinan. Dengan jadwal yang teratur ini, itu akan mencegah anak belajar terlalu lama sehingga menyebabkan kelelahan. Dengan begitu, anak bisa lebih fokus, semangatnya akan terjaga, dan juga hasil belajarnya itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Solusi yang ketiga, mendapatkan dukungan ataupun pujian dari orang sekitar. Dukungan ini bisa diberikan oleh guru maupun orang tua yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap motivasi seorang anak. Ketika anak itu mendapat hasil yang belum memuaskan, tetapi ia akan tetap berusaha. Sebaiknya kita memberikan aspirasi sekecil apapun, seperti ucapan, "Kamu sudah hebat untuk berusaha." Pujian itu akan menumbuhkan rasa yang dihargai dan memperkuat kepercayaan diri anak tersebut. Orang tua juga bisa memberikan reward sederhana seperti waktu bermain yang tambah ataupun cemilan-cemilan favorit anak itu sebagai bentuk penghargaan atas usahanya mereka. Dukungan yang positif ini akan membuat anak itu merasa termotivasi untuk lebih giat lagi dan tidak akan takut gagal lagi. Solusi yang keempat, memberikan waktu istirahat yang cukup. Anak yang terlalu lelah secara fisik maupun mental akan mengalami kesulitan untuk berfokus dan menyerap pelajaran. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru itu untuk memastikan anak itu mendapatkan waktu tidur yang cukup, serta memiliki waktu untuk bermain dan bersantai. Istirahat itu tidak cukup untuk membantu menjaga keseimbangan emosi anak, mengurangi stres, ataupun meningkatkan daya ingat anak tersebut. Anak yang memiliki waktu luang untuk bermain juga akan lebih bahagia dan bersemangat saat kembali mengikuti pembelajaran. Kelelahan seperti ini, jika dibiarkan, justru bisa menyebabkan anak itu merasakan jenuh dan kehilangan minat terhadap kegiatan belajarnya. Solusi yang kelima, mengajarkan cara belajar yang efektif, di mana banyak anak yang belajar dengan cara yang kurang tepat, sehingga hasilnya itu tidak akan meningkat sama sekali. Guru dan orang tua juga dapat mengajarkan beberapa strategi belajar yang efektif. Contohnya seperti membuat catatan ringkas dan berwarna, agar anak tersebut mudah untuk diingatnya dan menarik untuk dibaca kembali. Selanjutnya, mengulang pelajaran dengan cara menjelaskan kembali kepada orang lain, misalnya kepada orang tua maupun teman-temannya. Mungkin cara ini bisa membantu anak itu lebih memahami materi yang dalam. Selanjutnya, mengerjakan latihan soal secara rutin untuk membiasakan dirinya untuk Solusi yang kelima ada mengajarkan cara belajar yang efektif, di mana banyak sekali anak itu belajar dengan cara yang kurang efektif, sehingga hasilnya itu tidaklah berubah. Guru maupun orang tua dapat mengajarkan beberapa strategi belajar yang efektif, seperti membuat catatan ringkas ataupun bisa diwarnai, agar anak itu mudah diingat dan menarik untuk dibacanya kembali. Selanjutnya,
mengulang pelajaran dengan cara menjelaskan kembali pada orang lain, misalnya kepada orang tua maupun teman-temannya. Mungkin cara ini bisa membantu anak itu memahami materi yang lebih dalam. Selanjutnya, mengerjakan latihan soal secara rutin itu dapat membiasakan diri anak tersebut dengan berbagai bentuk pertanyaan. Selanjutnya, menggunakan teknik peta konsep agar anak itu dapat melihat hubungan antara topik secara visual. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, anak mungkin dapat memahami pelajaran yang lebih baik, meningkatkan hasil belajarnya, dan juga menjadi lebih percaya bahwa usaha mereka itu tidaklah sia-sia. Solusi yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri seorang anak. Anak itu percaya diri akan lebih berani mencoba, bertanya, berpendapat di dalam kelas. Untuk membangun rasa percaya dirinya itu, guru dan orang tua juga perlu memberikan dorongan positif setiap anak dalam menunjukkan usahanya dari sekecil apapun. Bisa dilakukan dengan kata-kata, kamu pasti bisa kalau terus berusaha. Mungkin dengan kata-kata itu sangat membantu anak itu untuk membangun keyakinan pada dirinya sendiri. Selain itu, penting juga menanamkan pola pikir positif, yaitu meyakinkan anak bahwa kemampuannya itu bisa berkembang melalui latihan dan kerja kerasnya. Dengan begitu, anak itu tidak mudah menyerah ketika gagal dan terus akan termotivasi untuk memperbaiki hasilnya tersebut. Solusi yang ketujuh, tidak membandingkan anak dengan teman-temannya. Perbandingan ini seringkali membuat anak itu merasakan minder dan kehilangan semangat belajarnya. Oleh karena itu, orang tua maupun guru sebaiknya tidak membanding-bandingkan hasil anak dengan teman lainnya, melainkan dengan hasil yang sebelumnya. Misalnya dengan mengatakan, sekarang kamu sudah lebih baik dari kemarin. Mungkin dengan begitu, anak dapat melihat perkembangan dirinya itu sendiri dan merasakan bangga atas kemajuan yang telah ia capai. Pendekatan seperti ini akan menumbuhkan semangat untuk terus memperbaiki dirinya tanpa tekanan dari perbandingan sosial yang tidak sehat. Solusi yang kedelapan, memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, di mana lingkungan belajar yang nyaman ini sangat membantu anak untuk fokus dan betah akan belajar. Pastikan anak itu memiliki ruang yang terang, rapi, cukup penerangan, dan bebas dari gangguan seperti suara televisi maupun handphone. Selain faktor fisik, lingkungan emosional ini juga penting. Guru itu perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas, seperti melalui permainan yang edukatif, cerita, ataupun kerja kelompok yang membuat mereka itu semangat untuk belajar. Ketika anak itu merasa lingkungannya belajarnya itu aman dan mendukung, mereka mungkin akan lebih mudah berkonsentrasi, merasakan senang, dan termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dari faktor-faktor maupun solusi tadi yang terjadi pada permasalahan pada salah satu anak sekolah dasar, yaitu permasalahan kehilangan motivasi belajar akibat terlalu sering mendapat hasil yang sama. Sini saya akan menyimpulkan dari permasalahan tersebut bahwa permasalahan kehilangan motivasi belajar pada anak sekolah dasar ini seringkali terjadi karena hasil yang belajar mereka itu tidak akan berubah.
meski sudah berusaha sekeras apapun. Dan juga terjadi yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti cara belajar yang kurang tepat, kelelahan, kurang dukungan dari lingkungan sekitar, rasa bosan, hingga kurang percaya diri anak. Namun, semua itu bisa diatasi dengan memberikan dukungan, mengubah cara belajar yang lebih menyenangkan, membuat jadwal yang teratur, dan juga memberikan motivasi positif kepada anak tersebut. Dengan begitu, anak sekolah dasar itu akan kembali semangat untuk belajar dan percaya pada kemampuannya dan menyadari bahwa setiap usaha pasti membuahkan hasil. Sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.